Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Minggu yang luar biasa ini. Meskipun kita masih belum bisa bertemu muka secara muka di tempat ini, kami percaya kalau Tuhan hadir beserta dengan kita, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah para jemaat. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk para jemaat yang ada di baik Vancouver maupun yang ada di Indonesia. Sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di minggu pertama di bulan Mei. Kita akan persembahkan semua waktu kita untuk Tuhan. Hari ini saya ingatkan kembali kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya ingatkan untuk para jemaat untuk menyiapkan roti dan anggur karena kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya undang semuanya, yuk mari sama-sama kita satukan hati. Tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Satu hari baru Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan. Itu semua berkat daripadamu ya Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Ajar kami terus untuk bisa mengucap syukur untuk segala apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau fokus Tuhan, kami mau mendedikasikan waktu ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya dan kami yakin kalau Kau begitu rindu Tuhan untuk berbicara pada kami Tuhan. Buka hati kami ya Bapa, karena kami mau mendapatkan something yang baru Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami tidak mau menyelesaikan live streaming ini dengan sia-sia Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami mau dikuatkan lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Untuk yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh live streaming ini 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara-saudara siapkan hati kita. Kalau memungkinkan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama fokus. Kita berikan 100% fokus kita untuk memuji Tuhan. Oke? Kita sama-sama deklarasikan kalau Tuhan adalah gunung batu kita. Kita tidak takut pada apapun karena Tuhan beserta dengan kita. Mari katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya kalau Tuhan adalah gunung batu kita. Kita tidak takut ada apapun. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan Kau kemenanganku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
gunung batu kami. Katakan haleluya. Haleluya. Benar saudara, kita tidak perlu takut dengan situasi apapun, karena Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan selalu menjaga kita, dan Tuhan sanggup. Amin. Mari sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari saudara-saudara, kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Mari jemaat, kita akan melihat BIC update untuk minggu ini. Shalom semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di ibadah live streaming BIC Vancouver hari ini. Sebelum masuk ke dalam update, kami ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama mengikuti ibadah live streaming BIC Vancouver. Dan langsung saja berikut ini BIC update untuk minggu 3 Mei in the year of a new dimension. BIC Vancouver mengadakan e-Morning Prayer Tower atau EMPT setiap hari Selasa sampai Jumat pada jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. EMPT ini akan diadakan dari hari Selasa sampai Jumat dan link akan diberikan di WhatsApp group Friends of God dan BIC Young Adult. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama dalam EMPT sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari.
BIC Vancouver bersama dengan BIC Calgary dan GBI Toronto juga mengadakan E3 Night Prayer Tower, yaitu setiap hari Selasa pada jam 7 malam. NPT ini juga akan menggunakan aplikasi Zoom dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. So stay tuned and let's worship and pray together in unity. BIC Vancouver juga telah membuka Night Prayer Tower untuk semua kalangan, yaitu setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah situasi ini kita semakin intim dan mengenal Tuhan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Aplikasi Zoom juga akan digunakan untuk NPT ini, dan link akan di-share di grup WhatsApp. Setelah ibadah online ini selesai, kita akan berfellowship bersama lewat Zoom Meeting. Zoom Fellowship ini akan diadakan setiap minggu setelah ibadah selesai dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. Mari kita terus jaga fellowship di antara anggota keluarga gereja kita dengan bergabung di Zoom Fellowship. BIC Vancouver mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan dalam bentuk doa, dana, dan daya, sehingga boiler gereja kita telah diganti dengan boiler yang baru dengan high efficiency boiler. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Harap memberikan keterangan jenis persembahan apa yang diberikan, seperti offering, tithing, mission, atau special event. Sekali lagi, Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Demikian BIC Update untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow media sosial gereja kita @BIC Vancouver baik di Facebook maupun Instagram, dan nyalakan notification dan juga subscribe di YouTube channel kita BIC Vancouver. Dan sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan
berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Minta Tuhan untuk bukakan hati kita. Jangan sampai kita selesai dari live streaming ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi berdoa kalau kita akan dijamah, kita akan dikuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saudara-saudara, kita mulai dari lagu dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Ku
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan adakan bagi setiap kami. Terima kasih kami bisa bersekutu dalam roh-Mu meskipun tidak berkumpul di satu tempat yang sama. Kami bersyukur buat karya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami memberikan pengertian-pengertian yang baru atas setiap firman yang kami renungkan hari ini. Urapi kami semua ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Meskipun belum bisa hadir di gedung gereja, tapi Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita. Dan kami yang menjumpai Bapak Ibu Saudara di rumah. Nah, Saudara, sebelum kita renungkan firman, siapkan Alkitab, lalu kita beribadah, karena beribadahnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan hadir di rumah-rumah hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan 32. Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 32. Saya akan bacakan buat saudara. Mungkin di rumah juga boleh baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pemazmur ini itu ditulis jauh sebelum di dalam perjanjian baru. Nah, firman Tuhan katakan begini, ayat 23, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ayat 25 bilang begini, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saudara, di dalam kitab pemazmur sudah ditulis bahwa kadang Tuhan berikan badai di dalam kehidupan. Nah, saudara, di dalam Mazmur tulis bahwa bagaimana itu badai itu datang, lalu mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Saudara, di dalam hidup ini, itu badai datang silih berganti. Di pemazmur ini, itu badai yang datang dari Tuhan. Jadi ada berapa macam badai yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, badai yang datang dari Tuhan. Tapi di Alkitab catat, kalau badai yang datang dari Tuhan, itu membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Nah, yang kedua, ada badai yang datang dari kuasa kegelapan, dari iblis. Tapi Tuhan izinkan, di mana di Alkitab cerita tentang Ayub.
Waktu Ayub, iblis itu mau menyerang keluarga Ayub, nah itu izin Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya, ada badai yang disebabkan karena seseorang buat kesalahan sendiri. Contoh Raja Daud. Dia disuruh ke Yoab, Yoab hitung seluruh pasukan Israel dan Yehuda. Daud gak sadar di tengah niatnya untuk menghitung jumlah pasukan, ada kesombongan di dalamnya, sehingga badai datang. Lalu Tuhan utus nabinya untuk bicara kepada Daud. Nah yang keempat, badai yang terjadi karena orang lain. Nah ini kita juga nggak bisa cegah. Nah hari ini kita mau merenungkan badai yang dialami di dalam pelayanan Rasul Paulus. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 bagian bagaimana badai ini terjadi, lalu bagaimana respon anak buah kapal yang ada di kapal itu pada umumnya, dan bagian yang ketiga, respon yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, sesuatu yang penting. Kenapa saudara? Badai COVID ini pasti akan selesai. Tapi tidak tahu kita di berapa waktu ke depan lagi ada badai lagi yang lain. Kita perlu perenungan ini supaya badai apapun yang nanti akan terjadi, kita responnya itu seperti apa yang kita bisa renungkan melalui yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana badai yang dialami. Nah kisahnya begini, saudara nanti lihat, baca di satu pasal, Kisah Rasul pasalnya yang ke-27. Pada waktu itu, Rasul Paulus itu maksudnya dipindahkan statusnya dari tawanan di Yerusalem, di Israel, akan diutus ke Roma. Nah, jadi saudara, waktu di kapal itu, Paulus statusnya sebagai tahanan. Lalu di kapal itu ada perwira yang perwira dari Kekaisaran Romawi namanya Julius. Jadi dia numpang satu kapal, saudara, untuk berjalan menuju ke Roma. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Selama beberapa hari, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Perhatikan ayat berikutnya. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya begini, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus sudah dapat sesuatu tanda bahwa Paulus bilang, saudara, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Tapi saudara, apa yang terjadi di ayat 11? Kita baca sama-sama. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Nah saudara, ayat ini kita gampang mengerti. Paulus ada di kapal itu, di kapal kargo itu sebagai tahanan. Jadi saudara, perwira itu lebih percaya kepada nakoda kapal. Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Nah perwira itu saudara, Paulus sudah bilang, pelayaran kita ini akan membahayakan, akan berdatangkan kerugian, bukan hanya muatan tapi kepada nyawa. Tapi saudara, karena dia statusnya sebagai tahanan, apa yang disampaikan oleh Paulus nggak dianggap sama perwira. Perwira lebih percaya kepada nakoda kapal. Saudara ingat waktu kapal Titanic, waktu perjalanan
dari Inggris mau menuju ke Amerika, lewat daerah Kutub Utara, itu udah ada peringatan, 6 kali peringatan. Kapal Anda sedang ada di depan, ada gunung batu es. Saudara, mereka ignore peringatan itu. Karena pemilik kapal itu terlalu pede. Dia pernah bilang, kapal ini kuat sekali. Bahkan dia bilang, kebablasan dia ngomong, bahkan Tuhan aja nggak bisa bikin kapal ini tenggelam. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kapal itu berjalan terus, peringatan-peringatan gak didengar, dia nabrak. Kapal itu nabrak gunung es, seluruh penumpangnya meninggal. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tuh selalu berbicara sebelumnya. Cuma ya kayak begitu, perwira ini lebih dengar perkataan nakoda daripada kepada Paulus. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-10, Kisah Rasul 27 ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja muatan kapal, tetapi bagi nyawa kita. Tetapi perwira lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Ayat 12, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam situasi badai yang terjadi, kita nggak bisa mendasari kebanyakan orang punya pendapat yang apa begitu, ya. Nah, saudara, kejadian ini terjadi, saudara, karena perwira itu mengikuti pandangan pendapat orang banyak itu. Jadi sekali lagi, pendapat Paulus itu tidak didengar. Nah, saudara, akhirnya pelayaran mereka mengalami banyak masalah. Saudara, badai kalau terjadi di laut, gak ada yang bisa diandalkan. Sungguhnya cuma bisa andalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kakinya nggak bisa berjejak, di bawah itu air, dan airnya itu pasti dalam di laut. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, waktu badai itu datang, kita lihat apa yang menjadi respon anak buah kapal, para pelaut itu. Nah, mari kita lihat, saudara, ayat yang ke-11, ayat 15 dan 17. Kisah Rasul 27 ayat 15 dan 17. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betis Sirtis, mereka menurunkan layar membiarkan kapal itu terapung-apung. Saudara, waktu badai terjadi, waktu krisis terjadi, itu kadang-kadang membuat orang jadi gagal fokus, kehilangan fokus. Tanpa disadari orang melepaskan sasaran-sasaran yang sudah pernah diberikan oleh Tuhan. Orang jadi lupa kemana mesti pergi, lupa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Lupa bahwa kita nih pribadi-pribadi yang punya nilai tinggi dan berharga di mata Tuhan. Saudara, orang-orang yang pelaut-pelaut itu nggak ngerti masalah itu, sehingga dia menyerah, kehilangan fokus. Nah saudara, kita di tengah badai yang sedang terjadi hari-hari ini, kita belajar jangan seperti yang respon pelaut-pelaut itu, kehilangan fokus. Nah yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam ayat ke-18 dan 19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19, dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudara, di tengah kepanikan yang terjadi, anak-anak buah kapal itu mulai buang barang. Karena itu kapal kargo, muatan-muatannya dibuang. Lalu alat-alat kapal, onderdil kapal pun dibuang. Saudara, kadang-kadang di tengah badai orang menjadi panik, menjadi cemas,
sehingga mereka meninggalkan nilai-nilai yang pernah didapat pada waktu normal. Kita diperlihatkan waktu awal-awal badai ini terjadi. Saudara, urusan berebut napkins aja, saudara, bisa pukul-pukulan kan? Orang meninggalkan nilai-nilai yang pernah dia dapat dalam masa tenang, masa damai, begitu ya. Saudara, nilai-nilai yang mereka dapat, begitu badai datang mereka panik, sehingga mereka meninggalkan nilai-nilai yang mereka sudah pernah dapat di dalam kehidupannya, bagaimana untuk merespon dengan baik. Nah, saudara, ini yang direspon oleh pelaut-pelaut. Lalu ayat yang ke-20, saudara. Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang terjadi, respon mereka menjadi putus asa, mereka menjadi desperate, kehilangan pengharapan. Padahal firman Tuhan katakan kita jangan sekali-kali kehilangan pengharapan. Ya, saudara, hal yang pertama tadi, bagaimana perwira lebih mendengar apa yang dikatakan oleh nakoda jurumudi. Yang kedua, saudara, yang menyebabkan bagaimana itu terjadi sehingga mereka kehilangan pengharapan, mereka putus asa, mereka buang nilai-nilai yang pernah mereka dapat, mereka gagal fokus, mereka kehilangan fokus pengharapannya, karena kehilangan fokus, kehilangan pengharapan. Nah, saudara, yang kita mau belajar hari ini, bagaimana respon Paulus, dan itu yang menjadi pegangan buat setiap saudara dan saya. Jadi kalau badai ini selesai, nanti kalau ada badai lagi yang berikutnya, ya kita nggak mengharapkan untuk badai datang kan gitu. Tapi kalau itu badai kemudian ada lagi, kita tahu belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara, kita nggak bisa merespon badai dengan kekuatan sendiri. Kita perlu belajar melalui firman Tuhan, bagaimana kita punya pegangan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, mari kita lihat bagaimana respon Paulus. Ada 3 hal yang kita mau belajar pagi hari ini. Kisah Rasul 27 ayat 23. Ya, mari kita baca sama-sama. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, saudara ini kasih Tuhan, di tengah badai yang terjadi, saudara, kalau di tengah badai, di tengah laut, orang berdiri aja susah, betul ya? Orang mesti duduk atau berlutut, karena kapal itu goyang. Goyang sana, goyang sini gitu ya. Semua panik, saudara dikasih Tuhan, mereka di tengah laut itu 14 hari, jumlah orangnya 276 orang, cukup banyak, saudara. Nah, tapi apa yang di tengah kepanikan orang yang tengah terjadi, Paulus selalu tenang. Kenapa? Yang dia kejar adalah hadirat Tuhan. Jadi Paulus bilang begini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara, luar biasa gak? Di tengah badai, malaikat Tuhan itu datang. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan utus malaikatnya untuk menguatkan Paulus gitu kan. Yohanes 15 ayat 7 bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, Paulus tidak panik. Respon Paulus 180 derajat, beda dengan respon para anak buah kapal, para pelaut, para perwira yang ada, tentara Romawi di kapal itu. Saudara, 180 derajat. Dia tetap tenang karena yang dia dambakan adalah hadirat Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak gagal fokus, tapi dia fokus kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tuhan izinkan kita stay at home. Nah, waktunya kita lebih mencari hadirat Tuhan. Ya, saudara, lebih banyak dengar lagu-lagu rohani, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, respon seperti Paulus di tengah badai yang terjadi.
dia menikmati hadirat Tuhan, dan apa yang terjadi, Tuhan kirim malaikatnya berdiri di sisi Paulus, dan dia bilang, Paulus bilang kepada orang-orang itu, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah badai yang sedang terjadi, rindukan hadirat Tuhan lebih lagi. Gunakan waktu yang ada untuk mencari hadiratnya lebih lagi. Karena itu sesuatu kekuatan supranatural yang Tuhan sediakan. Yesus pernah bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku utus seorang penolong yang akan menolong kamu, menuntun kamu, menguatkan dan meneguhkan kamu. Saudara, Tuhan kau telah memberikan kita Roh Kudus yang membuat kita bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana hari-hari ini kita merespek kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, khususnya di rumah-rumah. Ya saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita baca ayat ke-24 dari Kisah Rasul 27. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Oh, dahsyat kan saudara? Nah saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, tadi hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh punya tujuan melalui kehidupan setiap kita. Saudara, kita bisa jadi anak Tuhan bukan sekedar punya agama Kristen, bukan. Kekristenan itu, Christianity adalah Tuhan yang panggil dan pilih kita untuk menjadi anak-anaknya, dan Tuhan punya tujuan melalui setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang di sekapal itu 279 orang, malaikat itu bilang, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang ada di bersama dengan kapal ini akan selamat karena engkau Paulus. Saudara bayangin, saudara kerja di perusahaan, saudara ada di tengah keluarga, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana supaya sekeluarga itu terima keselamatan. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, malaikat itu ngomong sama Paulus. Begitu malaikat ngomong, Paulus teringat. Mari kita lihat di Kisah Rasul 23 ayat 11. Kalau ini malaikat yang ngomong, di Kisah Rasul 23 ayat 11, ini Yesus sendiri yang datang. Dahsyat nggak, saudara? Nah yuk, saya bacain ya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Yesus sendiri ngomong nih, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara, waktu malaikat itu ngomong, Paulus ingat, sebelumnya waktu aku di Yerusalem, Yesus pernah datang, pernah ngomong bahwa demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah saudara kasih Tuhan, Tuhan punya tujuan melalui kehidupan setiap kita, amin. Untuk itu kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Nah, tujuan Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh orang lain, oleh apapun, kecuali oleh kita sendiri. Karena itu, bagaimana Paulus itu merespon? Dia rasakan hadirat Tuhan. Waktu malaikat Tuhan itu datang, dia ngerti bahwa Tuhan punya tujuan. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan yang buka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Saudara, badai ini COVID akan selesai. Amin. Tapi waktu-waktu yang saudara buat di hari-hari ini menentukan apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan punya tujuan atas kehidupan Paulus. Jadi saudara, jangan sia-siakan kehidupan kita hari-hari ini. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan.
mungkin nggak datang 2 kali nih kesempatan seperti ini. Kita stay at home, di rumah, di riset oleh Tuhan. Gunakan seperti belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia rindukan hadirat Tuhan. Dia ngerti Tuhan punya tujuan melalui kehidupan setiap kita. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tuh, saudara, ya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap firman Tuhan, nah kita coba lihat di Yesaya 55 ayat 11, ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan Paulus itu percaya penuh akan janji Tuhan. Tuh, Yesus bilang, Paulus bilang begini, karena aku percaya, Kisah Rasul 27 ayat 25, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti dinyatakan kepadaku. Nah, Paulus bisa ngomong ini, dia sebagai seorang tahanan, sebagai tawanan. Tapi dia melihat, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap firman Tuhan, ya dan amin. Yesus bilang, aku bangkit. Di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus bilang, aku akan datang kembali. Dia pasti datang kembali, saudara, menjemput gerejanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang pertama rindukan hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus ngerti Tuhan punya tujuan melalui kehidupan saudara. Untuk itu, saudara, Tuhan mau pakai perahu kehidupan saudara dan saya, supaya tujuan Tuhan itu terlaksana melalui kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kita melihat di hari-hari ini, di tengah masa yang sulit, gereja-gereja masih bergandengan tangan menolong orang-orang yang buat makan hari lepas hari aja susah. Di Indonesia, saudara, di GBI Pusat setiap hari 500 sampai 1000 makan siang itu disiapkan. Gojek-gojek itu antri untuk ambil, mereka berangkat. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau, bahwa di tengah situasi sulit apapun, gereja tetap dipakai oleh Tuhan untuk setiap tujuan Tuhan itu terlaksana. Yang ketiga, Paulus itu percaya akan janji Tuhan. Paulus tidak ragu, dia bilang pasti apa yang terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, itu yang Paulus dapat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama. Saudara, di Mazmur 125 ayat 1. Tolong pemusik boleh maju, imam musik. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara mulai siapkan roti dan anggur. Sebelumnya kita baca yuk satu ayat, Mazmur 125 ayat 1. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya dengan doa-doa yang dinaikkan, badai akan berhenti. Ya, badai akan selesai. Tapi kita belajar melalui apa yang terjadi. Kita cari hadirat Tuhan. Kita harus mengerti benar, Tuhan tuh punya tujuan melalui kehidupan setiap kita. Dan tujuan Tuhan tidak bisa gagal. Bagaimana karena Tuhan punya tujuan lewat Rasul Paulus. 279 orang di satu kapal. Tidak ada yang tidak selamat. Mereka semua selamat. Paulus bilang, kalau kamu tidak tinggalkan kapal, semuanya selamat. Kecuali kamu tinggalkan kapal. Gak tanggung. Kan gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, Paulus gak pernah ragu bahwa apa yang Tuhan katakan tidak diragukan oleh Paulus. Pasti terjadi. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita semua punya pergumulan yang sama. Ada badai besar yang sedang terjadi. Tapi percaya saudara,
waktu-waktu yang kita gunakan hari-hari ini menikmati hadirat Tuhan, ngerti tujuan Tuhan, pegang janji Tuhan, fokus lebih lagi kepada Tuhan, supaya kita tidak kehilangan kairos yang dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita masuk perjamuan kudus. Apa yang kau alami kini, pun kita dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengalami badai di tengah laut, tapi dia tetap tenang. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Yang dia cari adalah hadiratnya Tuhan. Begitu dia berkata, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik, berdiri di sisiku. Saudara, ada malaikat-malaikat Tuhan senantiasa melindungi setiap saudara. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi ada banyak malaikat-malaikat yang diutus sama Tuhan untuk melindungi, menjaga, berkati setiap saudara sehingga boleh ada sebagaimana hari ini. Kita bisa berdiri, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Saudara, ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Di tengah badai yang terjadi apapun, goncangan apa yang terjadi, belajar dari Paulus, kita kejar hadirat-Nya. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk bersekutu dengan Dia. Datang, renungkan firman-Nya lebih lagi. Karena di balik badai, ada kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan nyatakan. Ada keselamatan-keselamatan yang akan Tuhan berikan. Kedua, Paulus ingat bahwa Tuhan pernah datang kepadanya. Tuhan bilang, malaikat itu bilang, karena engkau harus ketemu dengan kaisar. Semua yang ada di kapal akan selamat karena engkau. Saudara, kan, waktu kita ngerti panggilan dan tujuan hidup Tuhan melalui kehidupan kita, saudara akan dijaga, dilindungi sebagai biji mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Waktu kita responnya seperti Rasul Paulus, respon dengan benar, bahwa terima kasih Tuhan buat tujuan Tuhan melalui kehidupan saya, jadi berkat bagi kerajaan. Yang ketiga, Paulus bilang, karena aku percaya kepada Tuhan, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus tidak ragu, meskipun situasinya dia sebagai tahanan, fokusnya kepada Tuhan. Dia percaya akan setiap janji Tuhan. Saudara, kita tidak ada di dalam situasi seperti yang dialami oleh Paulus. Dia sebagai tahanan, sebagai tawanan. Kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dengan kuasa darah Yesus. Saudara, jangan khawatir, pegang setiap janji Tuhan. Hidup kita tidak bergantung kepada dunia, tapi hidup kita bergantung kepada setiap janji Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang bukakan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus.
seperti yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu dengan murid-muridnya. Saudara sudah siapkan roti dan anggur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan hadir di tengah keluarga-keluarga. Saudara, mari kita respon hadirat Tuhan. Respect seperti Paulus respect dengan kehadiran Tuhan. Kita berdiri, mari kita periksa hati kita masing-masing. Tuhan, kami bersyukur melalui waktu-waktu yang Tuhan berikan kami stay at home hari-hari ini. Untuk belajar dari Paulus, mengejar hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan punya tujuan melalui hidup kami Tuhan. Tuhan punya tujuan khusus melalui hidup saya. Untuk itu saya ada sebagaimana ada hari ini. Karena tujuan Tuhan belum selesai melalui kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepadanya ucap syukur. Terima kasih. Paulus katakan, aku percaya setiap janji Tuhan tidak pernah bisa ada yang menggagalkan. Pasti terjadi. Oh haleluya Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Kalau hari-hari ini kita kadang suka kurang bersyukur, datang kepadanya minta pengampunan. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah dibebaskan. Kami dalam keadaan baik hari ini. Tidak seperti Paulus sebagai tawanan, tapi responnya bisa melihat Tuhan di dalam setiap keadaan. Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Take it, this is my body which is broken for you, do this in remembrance of me. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Bersyukur dan makan adalah. Mari cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. This cup is the new covenant in my blood. This do as often you drink it in remembrance of me. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bersyukurlah dan minumlah dalam. Berucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya Tuhan. Di tengah badai apapun, bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Abba, kami bisa bersekutu, bisa bersama-sama ambil bagian dalam Holy Communion, merenungkan kebenaran firman-Mu, yang adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan menjamah hamba-hamba-Mu,
hamba-hambamu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Saat ini Tuhan lawat, jamah. Terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap umat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, berfellowship dengan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Saat ini Tuhan jamah, lawat ya Abah. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau ada pergumulan-pergumulan apapun Tuhan yang dengar. Tapi satu hal, biar hadirat-Mu nyata dalam kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ada mezbah-mezbah dinaikkan dalam keluarga-keluarga, sehingga boleh mengalami lawatan Tuhan di rumah-rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, kami angkat tangan biar Tuhan turun tangan menjamah, memulihkan, menyembuhkan hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau ada yang merindukan pekerjaan, Tuhan kami percaya firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami percaya di depan kami ini Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan Tuhan sediakan buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada jawaban, di hadirat-Mu ada kelegaan, di hadirat-Mu ada kelepasan, di hadirat-Mu ada kemuliaan, demi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Dan firman-Mu tidak pernah bisa gagal ya Tuhan. Engkau begitu baik dan begitu sayang. Engkau yang memanggil setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, penuhi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dengan damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah yang daripada-Mu Tuhan. Memenuhi keluarga demi keluarga. Berkati yang bekerja ya Tuhan. Bekerja dari rumah ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat. Kami percaya di tengah kami stay at home, ada ide-ide yang dari sorga turun atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat apapun yang terjadi, kami mau lebih fokus kepada Engkau, sehingga tidak ada satupun yang kehilangan kairos Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Berkati ya Tuhan seluruh keluarga, berkati orang tua student yang ada di tanah air juga ya Tuhan, yang ada di Indonesia. Berkati mereka, pemeliharaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata atas mereka semua. Berkati Gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan dan keluarganya. Tuhan terus pakai ya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seperti tahun ini, tahun the year of new dimension ya Tuhan. Tuhan telah sampaikan dari awal tahun dan kami baru mengerti dimensi yang baru pada saat kami ada saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan Tuhan. Berkati Pak Niko, kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, basuh dengan kuasa darah Yesus. Bahkan keempat wakil gembala juga Tuhan berkati ya Bapa, untuk semakin unity di dalam Engkau, sehingga terjadi tuayan yang besar di akhir zaman ini ya Abah. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, mulai dari worship leader, singer, pemain musik yang membuat streaming ini bisa berlangsung dengan baik, juga multimedia, sound system, semua Tuhan berkati ya Abah, untuk kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di hari ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa teringat buat para dokter, suster yang bekerja siang malam di hospital-hospital. Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, Tuhan jamah, mereka bisa ngelihat kemuliaan Tuhan, mereka boleh datang, minta pertolongan Tuhan, bahkan mereka bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Pasien-pasien yang sakit, Tuhan jamah, lawat, biar kuasa kesembuhan pemulihan terjadi atas mereka. Berkati kedua pemerintahan, berkati Prime Minister Justin Trudeau, Tuhan berikan hikmat yang dari sorga, agar setiap kebijakannya diambil semua untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kanada ini. Demikian juga ya Tuhan, yang di Indonesia Tuhan berkati Presiden Jokowi dan aparat semuanya. Terima kasih buat pelindungan Tuhan atas Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia dalam keadaan aman sampai hari ini. Kami berdoa, damailah Indonesia, damailah Kanada, anugerah Tuhan semakin tercurah berlimpah-limpah Tuhan. Kami boleh melihat di balik semuanya ini ada Tuhan yang besar, ada banyak jiwa datang melihat terang Tuhan seperti
apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati terima berkat dari Tuhan. Buka kedua tangan saudara. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah memenuhi kehidupan saudara di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus. Penyertaan, persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara ikut fellowship, mungkin luangkan waktu setelah ini 15 menit, kita masuk ke Zoom, cuma say hello one with another. Sekali lagi, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.